Lewat keterangan tertulis pada 9 Oktober 2023, Firly membenarkan dirinya pernah bermain bulu tangkis dengan Syahrul Yassin Limpo. Namun pertemuan itu tidak melanggar aturan KPK, sebab pertemuan antara dirinya dengan Syahrul terjadi pada 2 Maret 2022. Sementara penyelidikan kasus korupsi di Kementan yang menyeret Syahrul dimulai pada Januari 2023. Firly juga menegaskan pertemuannya dengan Syahrul bukan atas inisiasinya. Dari keterangan tertulis yang diperoleh Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan mantan atau Menteri Pertanian saat itu Saudara Syahrul Yassin Limpo terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya sekitar pada tanggal 2 Maret 2022. Dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka. Maka dalam waktu tersebut status Saudara Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya, ujar Firly. Sudah terhubung dua jurnalis Kompas TV, ada rekan Karima Anissa di kantor atau gedung KPK dan juga ada Niputu Trisnanda di Polda Metro Jaya. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Karima Anissa di gedung KPK terkait dengan dugaan atau pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Karima, sejauh ini langkah apa yang telah dilakukan Dewan Pengawas KPK setelah ada laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK terhadap mantan mentan? Ya, sejauh ini bagi Dewan Pengawas KPK telah melakukan koordinasi dengan salah satu yang bersangkutan, yaitu pimpinan KPK. Sebagaimana Ali Fikri sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ini telah disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK, dan Dewan Pengawas KPK merespon hal ini bahwa pihaknya akan melakukan tindakan yang secara profesional dan juga independen. Mengingat juga bahwa Dewan Pengawas KPK menyebut memang adanya larangan bagi pegawai KPK untuk bertemu dengan tersangka korupsi ataupun pemerasan yang sedang disebut pada kasus pada hari ini. Adapun landasan tersebut terdapat pada Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021 yang berisi tentang larangan bagi setiap insan KPK bertemu dengan pihak berperkara di lembaga anti rasuah. Sementara itu untuk isu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada mantan-mentan ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, yakni Dirkrimsus Polda Metro Jaya juga telah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selain itu juga pihak Polda Metro Jaya, pihak penyidik telah memeriksa beberapa saksi. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa ini diantaranya adalah mantan-mentan itu sendiri, yaitu Syahrul Yassin Limpo dan juga supirnya dan juga ajudannya. Selain itu juga untuk pemeriksaan saksi terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo sampai saat ini masih terus bergulir, masih terus dilakukan. Lalu juga untuk bagaimana nantinya berjalannya pemeriksaan saksi dan apakah nantinya Syahrul Yassin Limpo status hukumnya akan dinaikkan menjadi tersangka, tentu saja kita akan mencermati bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana salah satunya proses saksi dan juga pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juno. Karima, lalu bagaimana dengan respons KPK soal Firly yang telah dilaporkan ke Dewas? Ya, benar sekali, untuk KPK tentu saja ingin melakukan penyelidikan secara kooperatif, dan juga untuk Firly itu sendiri pada saat ini saya sudah menerima rilis berbentuk tulisan dari Firly itu sendiri yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan membantah adanya bertemu dengan mantan-mantan itu terkait kasus ini, karena Firly juga menjelaskan bahwa memang dirinya bertemu dengan Syahrul, tetapi jika melihat periode waktu di antara timelinenya bertemu dengan Syahrul dan juga ketika Syahrul ditetapkan statusnya sebagai tersangka korupsi dan juga sebagai saksi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK tersebut, waktu yang terpaut cukup jauh, karena ketika mantan-mantan bertemu dengan pimpinan KPK ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2022. Sementara itu
untuk penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi maupun pemerasan, khususnya dugaan korupsi ini, mantan Metan ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023, yang berarti ini hampir 1 tahun begitu ya, atau sekitar 9 bulan antara bagaimana mereka bertemu keduanya seperti itu. Dan selain itu juga Firly menjelaskan bahwa pertemuan antara keduanya ini bukan merupakan inisiasinya, tetapi juga bertemu di tempat yang ramai, di tempat publik, dan tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi maupun pemerasan yang sedang dibicarakan seperti ini. Juno. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Karima Anissa dari Gedung KPK.